Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Untuk adik-adikku yang saat ini kelas 4 sekolah dasar, pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk di pelajaran yang kelima, di mana temanya adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul. Dan untuk subtema yang kedua yang akan kita pelajari kali ini adalah Kisah Teladan Nabi Musa alaihissalam. Bagi adik-adik yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran yang selanjutnya. Sekarang mari kita simak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Menurut ahli nujumnya atau juru tafsir mimpinya, mimpi Raja Fir'aun menandakan bahwa besok akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibunya Nabi Musa agar anaknya Musa yang masih kecil dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia yang tak lain adalah istri Raja Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa yang masih kecil ini tidak mau dan ia pun tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa suka menolong. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Akhirnya Nabi Musa pun mengikuti nasihat orang itu. Nabi Musa pun bergegas meninggalkan istana Fir'aun. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada dua orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Nabi Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu pun menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air, kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Dan juga bapak kami sudah tua,
karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Nabi Musa pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah pun mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa telah mengingatkan kepada Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Nabi Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kamulah lebih dulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sakhir wa la yuflihus sakhiru haitsu ata." Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Nabi Musa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Fa'ulqiyas sakharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa." Lalu tukang sihir-sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan.
pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Nah, demikianlah adik-adik video tadi. Untuk tugas kita hari ini adalah yang pertama, mengapa Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya. Yang kedua, sebutkan 2 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Soal yang ketiga, bagaimanakah meninggalnya Raja Fir'aun. Dan yang keempat, sebutkan 2 sikap yang dapat dicontoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Tugasnya ini nanti jangan lupa ditulis di buku tulisnya, kemudian dijawab dan disetorkan kepada bapak ibu gurunya masing-masing. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar merasakan semangat belajar yang baru bersama teman belajar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.